Welcome to Ecclesias Podcast. Gak kerasa ya, kok kita sudah ada di minggu yang keempat. Minggu terakhir pada bulan ini ya? Ya betul. Oh, masih ketemu kita lagi dengan saya Jonathan dan saya Steven. Ya. Masih dengan pembicara kita Bapak Agung. Ya. Halo Pak. Halo. Ya. Ini untuk users kita ini. Sebelumnya teman-teman, kita mau menginformasikan karena ini minggu yang keempat, pastikan kalian semua sudah mendengarkan dari yang episode pertama, kedua, dan ketiga. Baru kalian bisa mendengarkan episode yang keempat ini, biar nggak lompat-lompat gitu pembahasannya. Selain ada di Spotify, kita juga ada di YouTube ya cuy ya. Oke, di YouTube ya. Jadi pastikan teman-teman semua follow ya bahasanya seluruh platform. Subscribe karena like, subscribe comment, itu gratis. Promosinya luar biasa. Sebenarnya podcast kita ini paling enak ya cuy. Kalau didengarkan users kita ini ketika kalau users sedang mau berangkat kuliah, kalian di perjalanan, mungkin ada yang naik mobil atau naik motor juga bisa ya pakai headset ya? Iya pakai headset. Bisa sambil dengerin podcast kita. Ya. Terus yang lain Jo? Bisa juga mungkin buat ibu-ibu rumah tangga. Karena ibu-ibu KWE karena nih. jarangnya ada bapak-bapak rumah tangga. Kecil kemungkinan. Jadi ibu-ibu rumah tangga bisa mendengarkan juga ya, Ko. Mungkin sambil bersih-bersih dengerin kita. Bersih-bersih rumah. Anak-anak mudanya usersnya kita di GKKA ya. Ya. Pemuda profesi. Ya. Bapak-bapak usia Mas juga pemuda profesi dukung adik-adik kita. Ecclesias membuat podcast ini kita bisa luar biasa ini kita dengerin juga di sini ya. Iya, betul. Ya. Jadi kok kita masuk di pembahasan pamungkas. Kalau orang bilang ini dari topiknya yang sudah kita spill minggu lalu ini cukup berbobot. Kalau main Mobile Legends ultinya ini. Ultinya. Iya. Luar biasa ya. Betul. Nah, kita akan membahas teman-teman di subtema yang keempat ini tentang rancanganku harus jadi rancangannya, rancangan Tuhan. So, kali ini masih tetap sama dengan Pak Agung bersama-sama dengan kita. Saya mau membuka. Sebentar, itu gimana? rancanganku harus jadi rancangannya. Maksudnya rancanganku harus jadi rancangan Tuhan atau apakah rancanganku harus jadi rancangan Tuhan? Rancanganku harus jadi rancangan Tuhan itu apakah ya mungkin? Oh, apakah ya? Jadi apakah rancangan kita ini harus jadi rancangan Tuhan? Iya. Seperti itu ya? Iya. Oh. Ini topik yang berat juga untuk kita bahas ini, bedah ini. Iya, betul. Tapi sebelumnya kita mau sedikit flashback terkait episode kita yang pertama tentunya. Karena ini mau gak mau pasti sedikit banyak menyinggung episode yang pertama. Kenapa kok saya bisa bilang seperti itu? Jadi gini, kita itu sudah punya yang namanya visi, tujuan, goals dalam hidup. Nah, kadangkala hal ini dulu yang kita harus memastikan apakah visi atau goals, target ini yang kita sudah set di awal itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Yang kemarin dibilang apakah sudah benar? Iya. Bukan baik betul, aja, tapi betul, benar. Iya. Nah, sehingga kenapa? Sehingga ketika kita sudah tahu dan memastikan itu berjalan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, barulah kita bisa melangkah ke step yang berikutnya. Betul begitu ya Pak Agung ya? Iya, betul. Nah, so gimana Pak Agung? Supaya benar-benar kita ini punya visi yang benar dan visi yang kita sudah set, target yang kita sudah set di awal ini Tuhan approve. Selaras Tuhan, ya, selaras dengan plan-nya, rancangan Tuhan. Iya, jadi jangan sampai ketika kita sudah bersusah payah menciptakan goals hingga itu kita lakukan step by step dan lain sebagainya sampai obsesi ternyata di step awalnya aja kita sudah salah gitu Pak Agung. Gimana Pak Agung? Ya pertama kita mesti nyocokkan diri dengan yang dimaui Tuhan kan begitu. Yang dimaui Tuhan itu ada minimal dua ya. Mungkin rekan-rekan pernah mengenal yang namanya mandat budaya dan mandat Injil. Ini dalam tataran teologi ini. Mandat Injil dan mandat budaya. Budaya.
mandat budaya itu bagaimana kita maintenance bumi ini supaya apa yang sudah diciptakan Tuhan ini tetap terpelihara sungguh amat baik. Itu mandat budaya. Mandat Injil ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, berarti kita sudah harus mengembalikan manusia berdosa ini kepada memiliki relasi kembali dengan Allah. Ya, melalui pemberitaan Injil, pemuritan dan sebagainya. Menjadikan orang-orang mengembalikan gambar dan rupa Allah yang sudah hilang atau sudah jatuh itu dipulihkan kembali. Itu mandat Injil. Jadi minimal ketika visi itu diselaraskan dengan dua mandat ini begitu. Apakah obsesi saya atau visi saya itu dipakai Tuhan adalah untuk membuat orang lain makin hidup baik, atau kalau dalam bahasa teologi serupa Kristus. Ya. Atau yang kedua, apakah pekerjaan atau visi dan obsesi saya ini memang bermanfaat untuk maintenance bumi ini tetap terpelihara sungguh amat baik. Nah, itu spektrum yang lebih gede ya. Ya. Itu luas memang, tapi itu menjadi suatu keunikan dalam diri tiap orang beda-beda. Tapi itu cara ngontrolnya adalah apakah sesuai dengan dua mandat ini enggak yang ingin Tuhan mau dalam hidup kita. Apakah misalnya aku menjadi orang yang kaya. Nah, kaya itu seperti apa? Apakah memenuhi mandat budaya atau mandat Injil? Kalau aku ingin kaya dan aku memberkati para misionaris, ya enggak masalah. Memenuhi mandat Injil yang itu. Mandat Injil demi untuk melihara hidup para misionaris, ya aku harus menjadi orang kaya supaya aku bisa memberkati mereka. Ya, support itu. Bukan untuk memperkaya diri, kira-kira begitu. Terus which one yang benar ini, Pak? Budaya atau Injil? Ya, dua-duanya dikatakan Alkitab, ya budaya iya, Injil iya. Iya. Gitu. Jadi kalau sudah obsesi kita ini sesuai dengan mandat budaya atau Injil, jadi kita harusnya sudah tidak perlu ragu lagi gitu ya? Iya, betul. Jadi tidak perlu ragu lagi apakah ini melenceng enggak dari apa yang Tuhan kehendaki, kira-kira begitu. Nah, begitu. Gitu, Jo. Jadi ada dua mandat yang harus kita evaluasi ke diri kita dulu. Ya. Sebelum jadi apakah obsesi kita ini sesuai rencananya Tuhan atau enggak nih. Harus memenuhi kriteria itu ya, Pak ya? Iya. Ketika kita set di awal tujuan kita, visi hidup kita apa, ya kita harus memastikan apakah itu mandat Injil ataukah itu juga mandat budaya. Iya. Mandat budaya itu dalam juga sebenarnya, Pak. Dalam dan luas itu. Bedanya. Bisa di breakdown macam-macam itu. Iya. Apakah mandat budaya itu juga selaras dengan mandat Injil? Ketika kita sudah memulihkan manusia menjadi manusia yang seutuhnya, maka dia pasti bisa melakukan pekerjaannya dengan baik kan gitu. Artinya mandat Injil mengembalikan manusia. Karena yang pertama kali diperintahkan Tuhan mandat budaya. Mandat budaya dulu ya? Iya. Gitu kan. Kenapa kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kan supaya terpelihara bumi ini yang sudah diciptakan sungguh amat baik kan. Berkuasailah bumi kan, berlalu jujuran dan kuasailah bumi itu kan. Kuasai kan dalam arti memelihara bumi yang sudah sungguh amat baik ini tidak hancur kan begitu. Terpelihara gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya berkesinambungan. Ya, Pak. Iya. Orang yang sesuai dengan mandat Injil juga pasti otomatis akan menjaga mandat budaya. Mandat budaya, betul. Orang yang melakukan mandat budaya otomatis di dalam dirinya ini sebenarnya juga mandat Injilnya juga sudah sadar dengan itu semua dia. Betul. Biasanya kalau mandat Injil ini nggak jauh-jauh dengan area rohani. Gereja, area rohani gitu, itu mandat Injil. Mandat budaya kita bisa menjadi apa saja, menjadi seorang apoteker, menjadi seorang dokter, lawyer, polisi, sampai presiden. Berarti yang beberapa minggu lalu yang kita pembahasan dengan contoh Presiden Soekarno itu termasuk ke mandat budaya ini. Iya, jadi obsesinya menjadi mandat budaya kan, supaya Indonesia ini bebas dari penjajahan ini. Dan merdeka, lalu tujuannya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Iya. Itu menarik kalau membahas Pancasila apakah sesuai dengan iman Kristen, wah itu menarik lagi itu. Nah, ini lain sesi ini. Wah. Untuk tim pengurus bisa menambahkan topik baru itu. Apakah Pancasila sesuai dengan Injil kita? Iya, itu menarik sekali itu. Aduh. Iya. Untuk dibahas. Wah, itu bisa bersyukur kita dilahirkan di Indonesia bukan di negara lain ya, Pak. Bukan di Korea Utara. Menyinggung negara lain. Gawat nanti, jangan. Ya, kembali lagi nih Pak.
kita sudah bicara tentang pengklasifikasian untuk memastikan kita ini tujuan hidup yang sudah kita susun ini sesuai nggak dengan plannya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan melalui jawaban yang Pak Agung sudah sampaikan tadi, mandat Injil dan mandat budaya. Nah, kita sudah bahas itu. Nah, sekarang gini Pak, Tuhan itu kan juga Allah yang sanggup untuk menjawab setiap doa dan seruan anak-anaknya. Iya. Ketika kita mencapai segala sesuatu, tentu kita nggak lepas dari yang namanya doa. Tuhan, aku pengen mencapai visiku ini, bantu aku untuk aku itu bisa melangkah demi langkah. Tuhan yang sertai aku. Nah, dalam kondisi seperti ini memungkinkan atau enggak ya Pak ya? Kalau misalnya Tuhan itu secara enggak langsung bagi kita yang menjalani kehidupan ini kayak ini. Aku sudah menjalani proses A, B, C, terus saya sendiri sadar, loh kok prosesnya enggak enak ya? Wah kayak goals yang tak susun salah deh, ini enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kayak mundur lagi gitu loh Pak. Padahal kita sudah berserah kepada Tuhan, berdoa, Tuhan yang minta sertai, tapi dalam langkah hidupnya kita menjalani kehidupan, proses, ternyata ada sesuatu batu, ada kerikil yang menghambat kita, sehingga kita ini dihadapkan pada posisi berpikir lagi, kayak salah deh, Tuhan gak kepengen aku ngerjain ini. Itu dalam tanda kutip kita menyetir Tuhan ya. Iya, dalam tanda kutip kita menyetir Tuhan. Padahal di awal kita sudah berserah penuh kepada Tuhan. Menanggapi hal-hal tersebut bagaimana ya Pak ya? Karena jujur saya pun juga sempat mengalami hal demikian. Sehingga gak pede. Aduh katanya ini aku sudah berdoa kok Tuhan pasti kan kasih kelancaran lah. Kok tiba-tiba gak lancar belas gini. Malah ada masalah nih. Apa salah ini goalsnya? Gitu. Menurut saya enggak ada masalah ya kita untuk evaluasi. Untuk emang evaluasi apakah memang ini yang Tuhan mau. Ya. Nggak apa-apa, enggak ada salahnya. Bergumul lagi dengan Tuhan. Nah kadang-kadang memang Tuhan tuh kasih sesuatu tuh jelas di depan. Pergi selamatkan Israel, itu jelas di depan wes. Tapi kadang-kadang kita baru tahu setelah melangkah. Ya. Oh ini Tuhan mau. Setelah melangkah banyak kesulitan, akhirnya kita banting setir, ya. Ternyata kita baru tahu, oh ini sebenarnya yang dimauin Tuhan, bukan yang ini. Seperti waktu Abraham diminta mengorbankan anaknya. Iya, iya betul. Abraham disuruh mengorbankan anaknya, ternyata di situ kan Tuhan pengen melihat kesungguhan hatinya sebenarnya. Nah. Dari situ Tuhan tahu, oh jadi setelah kita melangkah, barulah kita tahu apa yang Tuhan inginkan di akhirnya. Iya, menguji ya. Menguji. Iya, jadi jangan takut untuk salah. Karena Tuhan pasti kadang-kadang, dan menurut prinsip Alkitab, Tuhan bisa menggunakan yang salah itu untuk kebaikan. Tujuannya. Ya. Untuk supaya kita on the track lagi. Jadi jangan takut salah. Kalau tidak jelas, pimpinan Tuhan pakai logika, pakai evaluasi, melangkah. Jangan takut salah. Nanti ojo-ojo iki iya nek Tuhan mau nek gak. Daripada nanti takut salah enggak melangkah tadi. Melangkah aja. Nanti kalau memang salah, Tuhan pasti akan pakai caranya untuk meluruskan kembali kita. Jangan khawatir. Karena kita semua anaknya ya Pak Agung. Kita ya. semua anak Tuhan. Itu yang sering kali dalam melangkah, dalam kehidupan kita tuh lupa. Iya. Ya, dalam pekerjaan kita jangan takut melangkah, jangan takut salah. Namanya Bapak kita tuh Tuhan di surga ini Bapak kita, jangan takut, kita pasti dilindungi. Iya, jadi itu bagi teman-teman Youters yang mungkin takut ya ini kehendak Tuhan apa enggak ya, bingung gitu ya. Nggak usah bingung-bingung, udah planning aja apa yang terbaik menurutmu, jalan sambil doa. Nah doa itu pentingnya supaya melibatkan Tuhan tadi loh. Lek salah itu ada cara Tuhan untuk nutup, ada cara Tuhan untuk bimbing kita. Kayak alarmnya kita jadi apa ya? Alarm kita. Iya. Nah kalau pingin tahu jelas itu memang kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Nah, itu pengalaman hidup saya. Itu yang barusan terlintas di pikiran saya Pak. Jadi sebenarnya itu dalam hidup itu apa yang harus kita kejar Pak?
Seringkali kita bingung A, B, C punya tujuan ini. Jadi sebenarnya yang seharusnya dikejar dalam kehidupan kita itu apa ya? Yang dikejar sesungguhnya dalam hidup kita, Tuhan itu sendiri. Jangan Karena mengejar yang lain-lain berarti ini ya. Apa artinya, yang kamu kejar Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan di dalam seluruh ambisi. Di dalam seluruh panggilan kita, ujung-ujungnya nanti dengan Tuhan. Kalau saya menjadi seorang hamba Tuhan, bukan hanya berhenti jadi hamba Tuhan, tapi ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya akan bertemu dengan Tuhan. Saya akan memiliki relasi dengan Tuhan. Manunggaling kawula Gusti kalau katanya orang Jawa. Kita manunggal dengan Gusti itu, menyatu dengan Allah. Menyatu dengan Allah. Ya, itu yang sebenarnya tujuan hidup manusia sebenarnya. Ketemu dengan Tuhannya. Nah, kalau salah jalan kan enggak ketemu dengan Tuhannya, itu aja. Kalau ditanya apa sih sejatinya hidup ini ya Tuhan itu sendiri gitu. Karena pada waktu kita manusia jatuh dalam dosa kan relasi kita dengan Allah hilang itu. Sampai segitunya ya. Iya. Jadi kalau Youters di sini bertanya-tanya nih ya, apa sih sebenarnya yang harus saya kejar? Ya itu tadi jawabannya singkat, Tuhan. Nggak ada yang lain. 5 huruf aja ya. Iya, 5 huruf. Itu. Jadi apapun yang sebenarnya kita sedang capai, sedang kita kejar, kita tuju, semuanya itu at the end, ujung-ujungnya juga harus menyenangkan hatinya Tuhan. Seturut dengan kehendak Tuhan dan juga pada endingnya dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Iya. Jadi masalah apapun yang kita hadapi, yang Youters hadapi sekarang, sepelik apapun, ingatlah, endingnya ujung-ujungnya itu ke Tuhan. Iya. Iya, itu betul. Makanya ada ahli sosiologi mengatakan sebenarnya dalam diri manusia yang terdalam itu sebenarnya dia membutuhkan suatu the beyond, sesuatu yang sangat di luar dirinya itu. The divine one. Untuk memenuhi hidupnya, memenuhi dirinya. Atau kerinduan terdalam dalam diri setiap orang itu menurut ahli diisi sosiologi, ya, ahli antropologi ya. Jadi di dalam diri setiap orang itu sebenarnya butuh kerinduan untuk bertemu dengan the divine one itu. Istilahnya macam-macam ya. Iya, betul. Dengan sebutannya macam-macam. Tapi itu kebutuhan terdalam. Ini ahli antropologi ya, bukan teolog ya. Makanya di dalam setiap budaya itu pasti ada ritual-ritual untuk mencari the divine one. Apapun, mau namanya animisme, dinamisme, ya apalah semua namanya. Itu mencari Tuhan. Semuanya ujung-ujungnya mencari Tuhan sebenarnya. Ujung daripada segala sesuatu. Iya. Gitu. Itu Jo. Berarti obsesi ini kadang-kadang ada orang yang bilang sebagai gangguan mental itu ya. Iya, banyak orang bilang seperti itu sih. Orang terlalu obsesi sampai lupa diri, sampai stres gila. Makanya sampai ada yang bilang, loh kamu gangguan mental ta ini. Kok bisa sampai kayak gini nih. Kan gitu. Nah bagaimana sih sebenarnya peran Tuhan dalam menolong seseorang yang terobsesi kepada sesuatu hingga dia itu sampai, ya maaf ya Pak ya, seperti kayak orang gila. Iya, orang gila, lupa diri dan lain sebagainya. Sebenarnya kan juga toh ya Tuhan enggak suka hal sampai sebegitunya, karena sebenarnya kan mengejar segala sesuatu, kita sudah tahu di awal mengejar sesuatu itu base-nya adalah Tuhan. Base-nya adalah Tuhan. Apapun yang kita kerjakan semuanya haraplah itu dilakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan dan sebagainya. Cuma kadang-kala itu tadi, sampai kita lupa diri, sampai kita stres. Nah, Tuhan kan juga enggak suka hal seperti itu. Karena sebenarnya mengikut Tuhan itu kan gampang. Cuma kadang-kala kita aja yang membuat segalanya rumit. Ya, jujur aja memang seperti itu kadang-kala Pak. Karena kan sebenarnya mengubah mindset itu juga bukan sesuatu hal yang gampang Pak. Kalau orang sudah mancep mindsetnya, kalau obsesi itu seperti ini berbau sesuatu hal yang jelek dan sebagainya, sulit mengubah mindset untuk ke arah yang betul ya. Ke arah yang betul. Iya. Jadi lebih ke ini gimana ya Pak, perannya Tuhan ini dalam menolong orang yang sampai terobsesi sesuatu. Mindsetnya salah itu ya. Iya. Menggoncang. Goncangan dalam hidup itu
membuat orang tuh berpikir dua kali, goncangan dalam hidupnya. Goncang, berserah jadi orangnya. Goncangan sehingga orang berpikir kenapa hidupku ya. Akhirnya kembali kepada reflektif. Apa ya aku hidup ini? Untuk apa ya? Karena goncangan-goncangan itu membuat orang berefleksi kembali. Jadi Tuhan mengizinkan kita dapat pencobaan goncangan itu. Kenapa caranya Tuhan untuk mengubah mindset salah satunya melalui goncangan. Dan biasanya melalui goncangan ini sangat manjur. Melalui khotbah pendeta, khotbah apa gak manjur. Soalnya kan belum kecentok dari orang Jawa ya. Berarti bagaimana cara Tuhan mengubah mindset? Tuhan izinkan kita untuk mengalami goncangan demi goncangan. Supaya akhirnya kita berefleksi kembali, mengevaluasi diri kita. Oh harusnya aku begini, ada salah dalam hidupku gitu. Kalau jalan lempeng-lempeng aja, mindsetnya mancap susah nanti. Gitu. Justru dengan adanya goncangan-goncangan itu kita menjadi berpikir ya Pak. Berpikir, betul. Mencari jalan keluar, aku harus gimana. Iya. Karena Tuhan beri kita hikmat. Iya. Tuhan kepengen hikmat ini kita pakai. Iya. Berhikmat, aku harus mengambil keputusan ini. Dan kamu harus tanggung jawab atas keputusan yang sudah kamu ambil. Betul. Tapi bukan berarti Tuhan lepas tangan. Tuhan pasti menyertai kamu kok. Apapun yang menjadi keputusanmu di depan. Kan gitu ya Pak. Betul. Jadi Tuhan pasti caranya itu pasti Tuhan kasih jalan keluar. Kok saya sampai pengalaman hidup saya dan saya melihat pengalaman orang lain, Tuhan tuh pasti kasih jalan keluar. Meskipun orang itu sakit misalnya, tidak bisa tersembuhkan, cancer misalnya, stadium 4 misalnya karena pengalaman rekan, itu Tuhan tetap kasih jalan keluar kok. Bagaimana dia menemukan dokter terbaik. Bagaimana dia menemukan orang-orang terbaik yang menjaga dia. Dan bagaimana sampai akhir hidupnya, dia bisa mati dengan cara yang terbaik. Berarti kan jalan keluar Tuhan kan, kasih jalan keluar sama Tuhan. Dan bisa menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Gitu. Padahal sedang sakit ya Pak ya. Padahal sedang sakit, tapi ada jalan keluar sehingga sampai matinya dia tetap mendapat kebaikan Tuhan kan. Mati dengan yang terbaik gitu. Lalu nggak menemukan kebaikan Tuhan mati terus mati ini di tempat yang orang nggak tahu kelihatan dari bangkai kan ya gimana jangan tidak mati yang terbaik kan ya. Iya. Jadi bagi kita yang sudah percaya kita sudah berserah jangan khawatir ya. Kembali lagi. Jangan khawatir. Tuhan kita yang punya kita semua ini ya kita harus berserah. Iya betul. Bahkan ketika dalam kematian pun menghadapi kematian Tuhan tetap kasih jalan keluar bagaimana kita akhirnya siap menghadapi kematian itu. Wah itu berkat Tuhan loh itu. Itu anugerah Tuhan. Bisa itu. Siap ya Bisa Pak siap. Ya? Bisa siap. Tidak sembarang orang bisa siap. Iya betul. Dan dia dalam kematiannya tidak menyusahkan orang lain. Ya. Keluarga nggak disusahkan, utang semua. Karena utang lagi. Iya kan? Benar. Itu kan yang terbaik ya. Itu yang harus kita kejar dalam hidup kembali lagi tadi. Tuhan. Nah itu. Itu buat Youters betul-betul banyak nasihat yang bisa kita petik hari ini ya. Iya. Tapi memang ya Pak ya ketika kita menghadapi kehidupan ini yang orang banyak bilang itu hidup tidak semakin mudah, tidak semakin mulus. Banyak sekali godaan, tantangan yang membuat kembali lagi obsesi kita terhadap sesuatu hal yang benar. Sekali lagi saya tekankan ya teman-teman ya, sesuatu obsesi terhadap sesuatu hal yang benar. Yang sudah terkonfirmasi oleh Tuhan. Kadang-kadang membuat kita juga melakukannya itu putus asa. Aduh gak bisa rek. Aduh kok gak bisa ya. Jadi kayak kita nggak saklek gitu loh Pak jalaninya. Nah sehingga ya kita dalam hidup itu berjalan sesuai dengan obsesi yang sudah kita susun di awal itu nggak terencana dengan baik. Sehingga banyak plan-plan langkah-langkah kecil yang tadi yang sempat kita singgung itu bisa berubah. Apakah langkah-langkah kecil yang sudah kita susun di awal yang breakdownan tadi itu bisa kita revisi Pak? Ya bisa. Tergantung kondisi. Bisa. Dan apakah hal itu juga nantinya akan mengubah goals kita atau bagaimana Pak? Sebenarnya enggak ya Pak atau bagaimana? Revisi mau tetap dalam goals atau mengubah goals
Enggak masalah kalau memang itu kita belum yakin. Kecuali kita sudah yakin bahwa itu pimpinan Tuhan, itu udah lempeng berarti kan? Nggak perlu ngubah. Ya, Pak. Hajar habis-habisan. Akhir, ya. Meskipun ada halangan, ada kesulitan, tapi aku yakin bahwa ini yang Tuhan mau, orang itu akan hajar habis-habisan sampai obsesinya terpenuhi. Nah, kalau ada kasus yang kedua, kadang ini kita sudah punya obsesi, sudah kita hajar jalan ya Pak. Tapi namanya hidup ya, kenyataan hidup itu tidak seindah itu. Ya. Ya, seringkali kalau tidak terjadi, tidak berjalan mulus dan kita sampai terpuruk putus asa Pak. Nah ini loh, biasanya dalam posisi itu langkah-langkah apa yang harus kita ambil itu? Ketika sudah terpuruk itu memang lebih baik surrender. Kembali lagi ke yang tadi berarti ya, mengejar Tuhan kembali Pak. Iya. Betul. Iya, dan surrender ya, berserah. Tapi jangan sampai juga tanpa surrender terus tidak melakukan apa-apa. Nah ini Pak, Bapak ngomong berserah nih ya. Saya pengen tahu sih menurut Pak Agung sendiri berserah ini sikap seperti apa dan model gimana sih Pak supaya Youters di sini kan mungkin punya pandangan masing-masing ya terkait kata-kata berserah ini. Sebenarnya menurut Pak Agung sendiri berserah ini bagaimana Pak? Berserah itu gini, aku dapat aku bersyukur, tidak dapat aku bersyukur. Aku dapat bersyukur, tidak dapat bersyukur. Jadi aku siap untuk gagal dan aku tetap bisa bersyukur dan bisa tetap menikmatinya. Itu namanya berserah. Kalau kita nggak siap menerima sesuatu hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, berarti kita bisa bilang belum berserah ya. Susi pasrah. Berserah sama pasrah beda ya. Berserah sama pasrah ya. Itu topik baru itu nanti. Iya. Perbedaan berserah sama Tuhan dengan pasrah. Kalau pasrah itu tidak menyisakan pengharapan, artinya wis maunya Tuhan. Tapi kalau berserah itu kan menggantungkan hidup, tapi aku juga ada usaha. Lek usaha aku gagal ya sudah, aku tetap bersyukur, tapi siapa tahu juga berhasil gitu. Iya. Makanya sama-sama bersyukur, mau berhasil, tidak berhasil, bersyukur dan tetap menikmati, itu namanya berserah. Tapi menyisakan usaha kan. Iya. Jadi, menerima apapun yang akan terjadi ke depannya ya Pak. Iya. Dan pengharapannya masih ada. Pengharapannya masih ada, itu namanya berserah. Kalau orang pasrah sudah. Kalau wis mau mulai. Apapun yang terjadi dia udah terima. Kalau orang berserah masih ada pengharapan di belakangnya, masih ada sesuatu yang indah di belakang. Dan kita jadi orang Kristen kan bukan pasrah tapi berserah. Luar biasa. Karena kita punya pengharapan Tuhan yang sudah bangkit. Iya. Tapi sepanjang hidup saya ketika aku berserah ya, kadang-kadang aku berpikir yes, Tuhan kasih aku bisa nerima. Justru Tuhan buka jalan, enggak tahu caranya apa. Malah lebih-lebih biasanya Pak. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang mujizatnya terus muncul. Iya. Itulah. Ada faktor X yang kita enggak tahu. Nah itu Youters. Dalam hidup memang itu yang mungkin dipinginkan Tuhan dalam kita ya. Benar-benar mengejar Dia dan berserah percaya pada Tuhan. Wah, benar-benar minggu ini kita diberkati dengan luar biasa ini, Jo. Iya, luar biasa sekali. Dari minggu yang pertama Pak Agung sudah bersama-sama menemani kita mengupas tuntas topik besar kita ya, tentang apa yang kita kejar ya. Apa yang kamu kejar? Iya, betul. Sampai hingga subtema yang keempat ini. Cukup dalam pembahasan kita. Dalam banget malah kita kembali. Tapi sebenarnya muter-muter kembali lagi loh. Ya ujung-ujungnya Tuhan. Jadi apapun pembicaraan, apapun kekhawatiran kita ini lama-lama dalam hidup itu kuncinya itu sebenarnya cuma satu dan mungkin Youters juga sudah paham semua. Iya. Ya Tuhan, seringkali kita lupa dan ya ini sangat berterima kasih sama Pak Agung untuk mengingatkan kita kembali ini. Iya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan pada Youters ini Pak Agung? Perihal ini tema-tema kita atau ada yang ingin disampaikan pada Youters kita? Iya, jadi kalau kita ingin sukses, dalam arti sukses di matanya Tuhan, ya lakukan sesuai dengan kehendaknya. Iya, tapi kalau belum jelas kehendaknya, lakukan apa semampu kita bisa lakukan dan percayalah Tuhan akan pimpin, Tuhan bisa buka jalan. Kalaupun salah, akan diubah kesalahan itu menjadi suatu hal yang memuliakan namanya. Berarti itu adalah kehendaknya bagi kita. Iya, terima kasih luar biasa. Jangan takut melangkah pokoknya. Ya. Lakukan apa yang jadi bagian kita ya Pak ya. Ya, lakukan apa yang jadi bagian kita, biarlah yang lain Tuhan nanti yang menyertai. Betul. Ya. Itu menjadi prinsip saya loh. Selama hidup ini. Apa yang menjadi bagianku, aku kerjakan.
sing ndak bisa menjadi bagianku itu urusan Tuhan. Jangan ngambil porsinya Tuhan. Jangan ambil porsinya Tuhan. Betul. Ya. Betul. Tugasku misalnya ya, aku pingin anakku kuliah, mahal ya. Berarti tugasku hanya ya bekerja, Nabung, mendapat uang, ditabung untuk tabung, pendidikan anak. Sudah. PR-nya cukup Itu. kita kerjakan sampai di Betul. situ ya Pak ya. Ojo dipikirin kok cukup gak kuliah anakku bayar Petra sih mahal sekarang ya. Ya. Satu semester bisa sekian juta misalnya begitu ya. Nggak usah. Nggak usah mikir, yang penting apa yang kita bisa menjadi bagian kita. Ya. Oke. Wah. Nggak terasa loh ini kita sudah 30 menit lebih nih. Iya. Wow. Harapannya juga teman-teman Yuter semua dimanapun kalian berada yang mendengarkan podcast ini, pastikan kalian sekali lagi ya mendengarkan dari part yang pertama sampai yang keempat. Jangan sampai terputus-putus karena pembahasan kita ini sifatnya itu continue. Sampai sulit nih ngomongnya. Continue. Jadi pastikan harus ngikut dari awal. Jadi ini saya sangat terberkati, mungkin Ya. Juju juga sangat Pasti. terberkati. Saya yakin ini doa kami ya, Yuter semua sangat terberkati dengan renungan dari minggu 1, 2, 3, 4 pembahasan kita ini ya. Iya, betul. Oke, kita patut berterima kasih kepada Tuhan dan juga terima kasih sekali lagi Pak Agung Sama-sama. yang sudah bersama-sama dengan kita mengupas tuntas tentang topik bulan Februari ini, teman-teman, tentang apa yang kamu kejar, dibagi dari 4 sub ya. Pastikan kalian semua mendengarkan semuanya baik di platform Spotify maupun di YouTube ya. Ya. Dan untuk bulan depan ada tema baru. Ya, nampaknya. pastikan juga di bulan Maret nanti kita akan hadir dengan topik yang baru, dengan pembahasan yang lebih seru tentunya. Iya. Pastikan kalian semua jangan sampai ketinggalan setiap episode dari Ecclesias Podcast. Itu aja dari saya, Jonathan, dari Closing statement. ya mungkin closing statement secara keseluruhan apa sih yang sebenarnya Pak Agung inginkan untuk anak-anak muda menanggapi apa yang kamu kejar ini Pak? Ya. Keseluruhan. Kalau Anda ingin menjadi orang sukses, milikilah visi Ya. dan jangan takut memiliki mimpi yang besar. Jangan takut punya mimpi yang besar. Karena mimpi yang besar itu akan membuat Anda memiliki ambisi, dan memiliki ambisi yang besar membuat Anda memiliki obsesi. Dan obsesi itu yang akan membuat Anda memiliki daya juang dan motivasi untuk mencapai yang terbaik untuk Tuhan. Sukses buat semua Yuter ini. Ya. Ini kayak motivasi luar biasa kita dapatkan dari Pak Agung juga. Ya. Apalagi Pak Agung tadi sudah singgung ya, seorang psikolog tentunya tahu apa yang sebenarnya anak-anak muda ini butuhkan. Oke. Ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Sama-sama. Pak Agung. Terima kasih Ecclesia Podcast. Ya, itu aja teman-teman, sekaligus menutup seluruh rangkaian Ecclesias Podcast kita di episode yang keempat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat setiap kita yang mendengarkan. Pastikan kalian semua mendengarkan sampai tuntas. Dan sekali lagi, see you next week. Bye-bye, Yuters.